Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Dina Novalia. Saya Eka Noviana Sabrina. Saya Alexandra Bulan Andaria. Saya Eliviansa Putri Priyan Kasiwi. Dan saya Naila Endang Asuti. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan menyaksikan video tentang hukum dan perspektif agama. Kebetulan banget ada kalian, aku mau tanya dong. Boleh. Sini. Guys, aku mau tanya dong. Kadang aku tuh suka bingung sendiri. Kenapa aturan agama itu banyak banget ya? Kayak semuanya itu diatur itu tujuannya buat apa sih? Nah, aku juga masih bingung tahu tentang apa itu hukum agama dan fungsi perspektif agama. Gimana kalau kita bahas bareng-bareng aja? Ayo, boleh. Setahu aku, hukum agama itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tujuannya cukup jelas sebagai pedoman hidup. Kalau nggak ada aturan, hidup bisa kacau. Contohnya aja, kalau nggak ada aturan sholat wajib, manusia bisa lupa sama Allah. Iya banget. Bahkan itu ada yang sifatnya ibadah pribadi, ada juga yang sifatnya ibadah sosial. Contoh ibadah yang sifatnya sosial yaitu berzakat, itu bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Seperti contoh gambar di atas, gambar tersebut mencerminkan hukum agama sosial menjadi wujud nyata kepedulian kita kepada umat Islam, yaitu zakat. Zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga jalan untuk membantu sesama. Dengan zakat, kita bisa meringankan beban fakir miskin, memperkuat persaudaraan, dan menghadirkan keadilan sosial. Di sini muncul fungsi profetik agama. Profetik itu artinya kenabian. Jadi fungsinya yaitu bagaimana agama hadir buat memperbaiki akhlak dan menciptakan kedamaian seperti yang dicontohkan oleh para nabi. Jadi maksudnya agama itu bukan cuma buat ibadah pribadi, tetapi juga buat kehidupan sosial ya. Bener banget, kalau ibadah pribadi tanpa memperdulikan sekitar itu belum mencerminkan fungsi profetik agama. Bener banget tuh. Kita coba ambil sebuah kasus ya, misalkan saja yang ada di masyarakat. Dia itu adalah punya tradisi yang menghambur-hamburkan uang dan pemberontak uang. Tapi tetangganya dia itu sedang kesusahan. Bagaimana menurut kalian? Dalam gambar tersebut, menunjukkan seseorang yang berfoya-foya dengan hartanya. Dalam perspektif hukum profetik Islam, sikap seperti ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Profetik berarti membawa misi kenabian, menegakkan kebenaran atau al-haq, menolak kebatilan, menegakkan keadilan, serta menebarkan kasih sayang kepada manusia. Al-Quran menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Artinya, sikap berlebihan dalam menghamburkan harta menunjukkan jauh dari nilai profetik Islam. Selanjutnya, ada gambar yang menunjukkan seorang tetangga yang kelaparan dan hidup dalam kesusahan. Sementara, ada orang lain yang justru berfoya-foya dengan hartanya. Sikap seperti ini jelas tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena dalam hukum Islam, sikap seperti ini termasuk perbuatan yang tercela karena menyanyiakan harta dan mengabaikan kewajiban sosial. Allah telah melarang sifat boros dengan tegas. Sesungguhnya, orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Maka jelas, orang yang berfoya-foya, sementara tetangganya kelaparan, telah menyimpang dari hukum dan perspektif Islam. Seharusnya, harta itu digunakan untuk zakat, infak, dan bersedekah agar tercipta keadilan sosial. Itu jelas bertentangan dengan hukum agama. Karena dalam Islam, kita diajarkan hidup lebih sederhana dan dilarang untuk mubazir. Dalam perspektif agama, kita diberi solusi. Misalnya, pendanaan pesta digunakan dengan hal yang lebih bermanfaat lagi. Benar, Rasulullah juga selalu kasih teladan sederhana dalam hidup. Beliau menolak hidup berlebihan, tapi tetap menghargai umatnya. Jadi dakwah itu harus pakai cara lembut dan bijak. Sekarang aku jadi mulai paham nih guys, hukum agama itu menjadi pedoman hidup kita, sementara fungsi profetiknya itu bikin agama menjadi relevan dalam kehidupan sosial, moral, dan budaya. Dan ya, kita jadi lebih paham kan tentang hukum dan perspektif agama. Semoga bermanfaat ya teman-teman.